Hai Andin, apa kabar? Baik, you are love. You are love. Orang makin Din cuma aku yang dengan seenak jidat. Cilik, kamu mau main kesini nggak? Karena kenalnya juga waktu itu masih cilik masih banget cilik, ya. sebenarnya tingginya sih nggak nambah dari waktu itu, cilik-cilik aja. Masa ya? Olahraga apa yang sedang ditekuni sebagai pola hidup Yundin itu? Sebagai pola hidup ya, berarti yang rutin yang setiap daily, hari itu tuh daily. adalah Pilates. Sampai saat ini Pilates lah, jalan ninja. Ya kalau buat aku sih jalan ninja ya, jalan ninja banget. Andin ini baru saja mengeluarkan single guys, single yang terbaru di 2023. Betul. Cinta Dua Anak Manusia yang mati rasa, Iya, gitu betul. kan. Terus aku yang kayak, oh dia berani banget nyanyiin lagu yang sesedih ini. Coba Iya, jawab sedih dulu banget deh Cilik, menurut aku. kenapa itu sedih tapi kamu mengambil tema itu? Itu tentang abusive relationships yang pernah aku alamin dulu gitu. Itu kayak ya udah gue udah mati rasa Dan itu gitu. bahaya hidup kalau udah Oh sampai iya, kayak iya gitu. banget, iya banget. Maksudnya tiap hari mungkin dia berdialog dengan pikirannya dia sendiri gitu, yang belum tentu juga bener atau salahnya gitu kan. Terus tiap hari jalanin day by day tuh udah kayak by default gitu, kayak ya udah emang harus gini. Terus udah tiba-tiba udah malam, besokannya bangun pagi lagi, dan itu bertahun-tahun, belasan Tiba-tiba tahun. sakit. Iya. Itu yang paling serem. Iya, Tiba-tiba betul. sakit. Aduh, merinding. Ya gitu deh. Tapi kamu kayaknya berani deh menyanyikan lagu yang sedih-sedih gitu ya, yang ya apa ya, orang kan suka kepo, ih Andin nyanyi lagu ini, Jangan-jangan gitu ya. Jangan. Tapi itu dulu ya, aku sampai pernah statement di sebuah media dulu nih, waktu aku kayaknya merasa kayaknya gue belum tahu apa-apa deh pada saat itu. Tapi ya namanya orang kan punya hasanah pengetahuan dan mungkin punya pengalaman dan perasaan yang baru gitu. Dulu aku pernah punya statement kayak aku kayaknya nggak mau deh nyanyiin lagu-lagu yang sedih-sedih atau yang gimana banget gitu, karena aku ngerasa yang namanya lagu tuh adalah doa kalau buat aku gitu. Jadi kayak nanti bisa kejadian lah atau apalah kayak gitu-gitu. Ya tapi sebenarnya memang kalau lagu Mati Rasa, ngomongin lagu Mati Rasa ini ya, ini memang pernah kejadian di aku gitu. Mengenai doa atau enggak itu sebenarnya kayak aku merasa ini niat aku ketika aku menyanyikannya gitu. Jadi bukan karena bisa jadi boleh doa, juga iya. nih gitu. Untuk kayak nih ya, kalau waktu awalnya sih sebenarnya aku merasa niatnya kan emang pengen bercerita walau implisit gitu ya. Terus aku juga ingin supaya orang bisa mau mengaccept perasaan itu gitu. Ya aku rasa sih sebenarnya nggak ada yang salah dengan itu gitu. Nah karena aku inget 2021 ada YouTube yang tapi aku nggak tahu ya lagu itu 2021 apa bukan, Apa yang tuh? Selamat Jalan Kekasih. Iya. Itu tahun berapa? Itu tahun 2021. Nah itu juga kan Itu juga sedih. Makanya jadi ini anak berani loh menyuarakan lagu sedih gitu. Iya. Tapi ini sebenarnya mungkin ya di tahun-tahun ini dari waktu pandemi ini memang ini kayaknya lagu-lagu tersedih yang pernah aku bawakan di dalam seumur karirku. Enggak Tapi yang memang semua guru, semua murid nggak nanti gitu juga. Gitu. di beberapa bulan lagi ini akan keluar lagu aku yang baru, ciptaannya Mbak Dewi, by request gitu. Waktu itu aku kayak punya sebuah konsep, terus judulnya gitu, terus aku Mbak Dewi nih kayaknya harus Mbak Dewi deh yang bikin lagunya gini gitu. Jadi sebenarnya ini aku kasih bocoran sedikit ya. Asik cuman di sini loh. Jadi nanti ini akan dibalut menjadi sebuah EP di mana ini tuh adalah kayak apa ya? Ini tuh sebuah kumpulan dari pertemuan dan perpisahan gitu. Okay. Soalnya jadi dari single-single belakangan kan ada perpisahan kayak gini, terus ada yang ketemu berbunga-bunga, sebelumnya berpisah, ketemu gitu. Jadi aku memang merasa bahwa hidup ini tuh kayak memang hanya sekumpulan pertemuan dan perpisahan gitu. Dan dalam kita, satu lagu? Dalam satu album. Tapi album. nanti yang mau rap itu adalah si satu lagu ini yang ciptaannya Mbak Dewi gitu. Oke. Jadi dikumpulin sampai jadi satu album, but the pamungkasnya, The Gong Part ya. The Gong is lagu itu. Udah rekaman? Udah rekaman. Oke, tinggal udah keluar. Tinggal jadi mixing mastering semua udah beres selesai. ya. Gitu. Aku nggak tahu ya, ini mungkin juga buah rasa dari waktu pandemi ini gitu, karena
tiba-tiba berpisah ya, ada yang meninggal, ada yang berpisah beneran, kemudian ada pertemuan, aku ngelahirin, terus ketemu sama orang-orang baru, ternyata bisa get along gitu. Terus ya ternyata setiap hari kayak kita bangun, tidur, ketemu, berpisah gitu. Terus ya mungkin berpisah buat sementara, ada yang buat selamanya, ada yang ketemu dengan cara yang bermacam-macam. Ya ternyata memang kita cuma hidup di persimpangan itu aja gitu. Kayak kita ketemu hari ini gitu, ya udah. Setelah sekian lama loh. Iya betul. Ya tapi kita cuma ada di persimpangan itu aja gitu. Abis ini kita dadah lagi. Nanti mungkin suatu hari kita ketemu lagi gitu. Dalam setting yang berbeda lagi. Betul. Yang mungkin episode ini udah nggak kita omongin, kita udah omongin another episode in life gitu. Kayak gitu deh. Kadang-kadang kita terlalu hold on to life, iya, kita pengen kontrol gitu ya. Kayak gitu sih. Itu kamu rasain juga nggak? Banget. Aku merasa kayak semakin kesini semakin ngeh bahwa banyak sekali hal yang nggak bisa aku kontrol. Ya. That's why aku merasa harus semakin empower diri aku untuk bisa mengkontrol diriku gitu. Mengontrol respon dari apa yang aku rasakan dan lihat. Kamu merasa menjadi orang yang lebih tenang nggak? Sebenarnya gini, selama aku kenal Andin ya, kayaknya sih aku nggak pernah melihat ada sisi dia yang emosional, tukang marah-marah banting barang gitu. Bukan gitu tipenya dia gitu. Ya kan? Tapi ngalahan orangnya. Ya memang ada kerasnya. Lebih yang kayak nggak bisa speak up gitu, terus nggak bisa atau memendam sendiri gitu kali ya. Iya. Tapi terus stres sendiri. Andin yang sekarang lebih gimana? Itu masih ada nggak mendam itu atau nggak sih? Ada bentuk pelepasannya yang? Bentuk pelepasannya sih sebenarnya. Jadi ini kalau kita ngomongin misalnya hubungan gitu ya, aku mencoba menciptakan komunikasi yang sangat baik aja sama Mas Ipe. Karena Ipe ini suaminya Andin, suamiku ya? Irfan Wahyudi. Jadi ini juga yang sebenarnya aku merasa ini tuh terobosan karena aku nge-break sebuah chain yang tidak tercipta dari ayah ibuku gitu. Jadi untuk kayaknya gampang ya orang ngomongin komunikasi kan ya udah tinggal komunikasi doang. Oh no. Apalagi untuk aku yang tidak dibesarkan dengan itu, Mas Ipe juga lack of ini juga kayak dibesarkan dengan bukan dengan orang tua dengan komunikasi yang baik gitu ya. Jadi ini merupakan suatu terobosan gitu buat kita. Terus udah gitu kalau untuk misalnya hal-hal eksternal di luar dari pernikahan kita, ya paling enggak sekarang tuh aku tahu caranya aku menyalurkan ke emosi, ke kesalahan aku gitu atau kegundahan aku gitu. Kalau dulu mungkin aku nggak tahu gimana cara channelingnya ya. Nah, sekarang lebih cara channelingnya zaman dulu adalah nggak tahu nih sama apa nggak kita kerja lagi aja kerja. Iya. Kalau sekarang ya banyak banget sih caranya. Maksudnya salah satunya ya misalnya aku kayak journaling. Di jurnal tuh aku yang kayak sebenarnya aku kembali menulis diary gitu. Sama aku pun. Dengan kata-kata kasar sekalipun tidak apa-apa. Cuman kita doang yang baca gitu ya. Terus pokoknya gimana pun pokoknya emosi disalurkan secara sehat gitu. Kalau untuk ngobrol sama suami, komunikasi sama suami, berarti sekarang udah dari 2015 ya menikah 8 tahun. Berarti 8 tahun ya. Apa perbedaan yang paling substansial yang kamu rasakan sebagai istri setelah sekarang anaknya 2? Komunikasi dengan suami itu menurutmu is it like one of your best years atau kamu kita dulu pernah lebih bagus dari ini komunikasinya sebelum sibuk sama anak, aku mau balik ke situ atau? Memang sebenarnya aku yakini juga sebenarnya sekarang ini yang merupakan tantangan buat aku sama Mas Ipe adalah menjadi pacar untuk satu sama lain. Karena kan role-nya tiap hari tuh udah dituntut 3 role ya. Yang pertama tuh anak-anak, kemudian suami istri, mungkin yang kedua tuh kayak pasangan bisnis dulu gitu, kayak partner bisnis, terus suami istri gitu. Baru pacaran itu yang kayak bener-bener harus kita usahakan, harus kita cari gitu. Aku setuju. Kenapa? Jadi gue yang curhat. Sama pasti ya. Karena gini, orang suka bilang gini, tapi kan lo beruntung lo bisa bermitra, nempel terus ya kan? Lo bisa bermitra sama suami lo. Yes, I'm not complaining ya sama sekali. Tapi lu tahu nggak ketika harus pacaran itu kita effortnya susah banget karena otaknya kan otak pengen
gini aja ya, gimana kalau gini aja ya, terus gini aja, terus aja. Sementara belum lagi kalau lagi berdua ngomongin apa gitu. iya, sementara kan kayak jadi kemarin tuh kita baru merayakan ulang tahun perkawinan ke-20 ceritanya. Itu yang itu tuh gue sampai yang pas mau request kita staycation ya. Wong staycation nang Bali kok, kamu mau staycation mau kemana? Malah gue digituin. Pas kompi gimana sih? Terus deh gitu gue mikir, ya udah kalau gitu Singapura aja. Tapi kan si mama lagi sakit kan, dan dia ada di Bali dan aku merawat mama gitu. Kemarin sekarang lagi balik ke Jakarta sebentar, tapi kemarin tuh begitu. Jadi ya nggak apa-apa lah, daripada nggak ada, udah aja. Nah itu ya, padahal cuma semalam ya, itu kayak awkward banget hanya untuk duduk yang itu udah kerjaan nggak boleh. Oh iya benar. Kan? Jadi kayak suka ada kecolongan gitu loh, kayak apa ya gitu. Padahal kan akhirnya udah deh, pas udah malam aku Bapi kan, aku manggil Bapi. Bapi, aku bikin kuis-kuisan ya. Apa sih garing deh kuis-kuisan, aku nggak mau jawab dong pokoknya. Matiin wifi-nya, udah matiin, udah akhirnya kuis-kuisan tuh nggak penting ya. Misalnya gini, apa yang menurut kamu bisa aku perbaiki? Nanti jadi padu loh, dia bilang jadi berantem. Iya bener juga sih, tapi ya gitu, ya kayak gitu-gitu. Aku ngerasa kayak harus ada effort banget gitu untuk aku maunya dipeluk, padahal yang kayak aduh gue ngomong gini aja gengsi banget sebenarnya. Gitu kan ya, tapi kayak gitu nggak sih? Iya bener. Ya perasaan waktu pacaran bisa ngomong gitu deh gue, kenapa sekarang jadi kayak sisi laki-lakinya jadi besar kan, jadi sini aku aja multitasking kali ya. Iya, makanya aku juga kalau misalnya lagi pacaran tuh suka kita ngelakuin hal-hal yang remeh-temeh banget deh gitu. Misalnya sekedar ke mall, terus kita main ke time zone gitu. Ya udah berdua gitu, main berdua. Gitu. Berdua. Oh iya. Kita pacaran kan? Iya. Main aja udah berdua gitu, kayak main motor lah, main apalah, main bowling berdua kayak gitu-gitu. Jadi hal-hal yang mungkin kayaknya dilakuin sama ABG gitu, dan aku yakin banget kita berdua masih punya jiwa itu gitu. Makanya kayak kemarin waktu aku ke Belanda tuh, ke Eropa kan sebulan tuh di sana. Seminggu terakhir tuh aku terbangin mamaku dari Jakarta, alhamdulillah masih sehat gitu ya. Mamaku ke Belanda, ya udah aku jadi bisa yang kayak pacaran. Dalam seminggu tuh kayaknya aku 5 hari lah aku pacaran. Ya maksudnya tapi pulangnya ke situ juga, cuman maksudnya kita bisa kayak seharian atau semalaman pergi gitu. Tapi kalau Andin memang nggak memakai jasa babysitter. Nah, aku nggak pakai babysitter gitu. Jadi memang itu juga semakin intens juga sih sebenarnya, karena kan berarti kita hand in hand banget dalam mengasuh anak gitu. Ya gitu kayak tadi malam kan kita nonton konser gitu, ya udah kan nenteng anak gitu. Ya sebenarnya opsi lainnya adalah ya mamaku ikut terbang ke Bali. Again mamaku, cuman kan kita mamaku juga punya jadwalnya sendiri. Di usianya kali ini sih gila banget. Mama kalau kalian pergi nanti ada arisan, terus ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, sibuk deh pokoknya. Nah tapi aku bisa mengerti itu sih, karena setelah semakin menua ini aku berpikir gini, kayaknya nanti kalau aku jadi nenek-nenek juga ya. Kamu nggak bisa sosialisasi kan? Kamu jangan seenaknya ya. Telepon, so I have to drop everything because tolong mah anakku gitu kan. Wait a minute. Belajar mandiri. ya. Saya sayang cucu, tapi mama lucu banget sih. Kayak kemarin aku tuh lagi ada iklan sesuatu gitu, terus aku diminta, jadi kita diminta telepon orang tua masing-masing gitu gitu. Jadi terus nangis-nangisan, karena kan kita sebelumnya ada interview dulu, terus aku yang udah nangis nih. Kayak telepon mamaku gitu sambil nangis. Yang lain soalnya gitu juga gitu, terus aku nangis sambil sesenggukan gitu, terus yang halo gitu, mah lagi sibuk nggak? Aku pengen bilang kalau aku tuh kayak gitu. Aku tuh bangga punya mama. Buyang, luar biasa sekali. Guys, kalau belum coba, masih jualan masih, itu kan? Masih. Kacang hijau goreng. Harus coba. Apa nama Instagramnya? Namanya Bubui Buyang. Bubui Buyang. Andin ini ya, selain hampir semua sisi kehidupannya menurut saya inspiratif untuk memicu satu semangat dalam kita-kita ini ya, menurut aku loh. Ceritain dong tentang yang kamu bikin sekolah. Namanya sekolah anak percaya gitu. Ini tuh bagus banget loh, sekolah anak percaya. Maksudnya itu kayak doa banget loh kalau menurut aku, namanya bagus banget. Sangat kontras kan sebenarnya waktu aku hamil Kawa, aku karnivor. Waktu hamil Tabi aku vegan gitu. Aku pokoknya utamakan whole food. Begitu you hit 40, itu tuh katanya
stretch-nya tuh maksimal 15, dari situ ke 15 tahun untuk menopause. Jadi begitu 40 tuh udah disebut perimenopausal gitu.